ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat di dalam perlindungannya. Salawat beriring salam mari sama-sama kita panjatkan ke pangkuan alam Nabi akhir zaman yang telah memberikan kita petunjuk bagi umatnya. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan kami kepada Abi selaku pimpinan daya An-Najatu Ashraf beserta keluarganya. Tak lupa juga penghormatan kami kepada ustaz wal ustazah yang telah sabar untuk mengajari kami. Tak lupa juga penghormatan kami kepada dewan juri yang sedang menilai gerak-gerik kami di atas pentas ini. Terima kasih kami kepada moderator yang telah memanggil nama baik kami hanya untuk menyampaikan satu pidato singkat yang bertema celakalah orang-orang yang tidak salat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, salat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah yang tidak memiliki tiang maupun tembok sebagai penjaga, pasti akan roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya salat, maka orang sakit pun tetap diwajibkan salat. Jika tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui pahala salat subuh dan asar, maka mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan salat. Salat tidak hanya menjadi suatu kewajiban, melainkan sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Ma'ud ayat 4-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari goda-godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah mereka yang tidak salat, yaitu orang-orang yang telah lalai pada salatnya. Salat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Jika kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun untuk perempuan lebih diutamakan salat di rumah. Salat juga menjadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah di Quran surah Al-Ankabut yang artinya, dengan demikian seseorang tidak akan membuat perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, membuat tindak kekerasan dan lain-lainnya. Jadi teman-teman semua, kesimpulan dari pidato saya ini, jangan pernah meninggalkan sholat sekalipun walaupun saat sedang sakit. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, tentu di dalamnya belum sempurna, sehingga saya ingin minta maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan. Terima kasih. Dari Irian Ibadah Cenderawasih, Rati Mengambang diberi lagi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi.